Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku akan menjelaskan tentang kampus IAIN Bukit Tinggi. Jadi kampus IAIN Bukit Tinggi ini terletak di Gurun Awa Bukit Tinggi. Dia mempunyai dua kampus. Kampus satunya terletak di Gerege dan kampus duanya terletak di Gurun Awa Bukit Tinggi. Nah, langsung saja kita bahas tentang jurusan atau fakultas-fakultas yang ada di IAIN Bukit Tinggi ini. Nah, jadi IAIN Bukit Tinggi ini dia mempunyai 4 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau FTIK, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang terakhir itu ada Fakultas Usluhuddin Adab dan Dakwah. Nah, dalam 4 fakultas itu dia memiliki beberapa jurusan. Dalam Fakultas FTIK dia mempunyai 7 jurusan. Pertama, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Bimbingan dan Konseling, dan yang terakhir itu ada Pendidikan Agama Islam. Di Fakultas Syariah itu mereka ada 4 jurusan. Pertama, Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara, dan yang terakhir itu ada Hukum Pidana Islam. Lanjut kita ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau FEBI. Di sana ada jurusan D3 Perbankan, Ekonomi Islam S1, Perbankan Syariah S1, Akuntansi Syariah, Manajemen Haji dan Umrah, Pariwisata Syariah, Manajemen Bisnis Syariah, dan Ekonomi Syariah. Lanjut ke Fakultas Usluhuddin Adab dan Dakwah. Di sana ada jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Ilmu Hadis, Komunikasi dan Penyiar Islam, Sejarah Peradaban Islam, Akidah Filsafat Islam, Sosiologi Agama, dan Akidah Filsafat Islam. Nah, selain ada Fakultas S1 di IAIN Bukit Tinggi ini, di sini ada juga pasca sarjananya dengan jurusan Hukum Islam dan Manajemen Pendidikan Islam. Nah, oke guys, di sini IAIN Bukit Tinggi ini juga menyediakan asrama untuk para mahasiswa baru yang masuk ke dalam kampus ini. Memang dalam kampus ini dia hanya jurusan tertentu saja yang bisa masuk ke dalam asrama. Namun bagi teman-teman yang jurusannya tidak diwajibkan untuk berasrama, teman-teman juga bisa mencari kos-kosan atau kontrakan di sekitar IAIN Bukit Tinggi kita ini. Menurut pengalaman saya, kos-kosan atau kontrakan di sekitar kampus kita ini kisaran harga 250 sampai 350-an, tergantung kualitas kos dan fasilitasnya masing-masing. Nah, oke guys, dalam asrama itu dia ada terbagi 2, asrama putra dan asrama putri. Asrama putrinya juga terbagi dalam banyak gedung, begitu juga dengan asrama putranya juga terbagi atas beberapa gedung. Nah, menurut pengalaman saya pribadi, saya sebagai alumni IAIN Bukit Tinggi dengan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, saya dulu 1 tahun masuk asrama. Nah, oke guys, di asrama IAIN Bukit Tinggi ini dia ada 2 asrama, asrama putri dan asrama putra. Asrama putri itu dia terbagi atas beberapa gedung dan begitu juga dengan asrama putra. Nah, menurut pengalaman saya pribadi, waktu itu 1 tahun pertama kita masuk asrama dengan beberapa jurusan. Waktu itu hanya 3 jurusan, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Arab, sama pendidikan komputer. Nah, sekarang
sudah ditambah lagi dengan jurusan-jurusan yang lainnya. Namun belum semua jurusan. Dan di asrama tersebut kita bisa diajarkan kebersamaan, diajarkan beribadah bersama-sama, sholat bersama-sama, mengaji. Terus dalam asrama itu pun kita bisa mengenal satu sama lain, jadi tidak terjadi hubungan yang tidak baik, tidak terjadi hubungan yang toksik gitu kan. Jadi di asrama itu kita bisa menjadi satu keluarga, satu komunitas dengan beberapa jurusan, bisa saling mengenal. Jadi bagi teman-teman yang mau masuk IAIN Bukit Tinggi, mau di asrama atau di kos, itu tidak usah. Nah, buat adik-adik nanti yang ditetapkan oleh kampus untuk masuk asrama, kalian tidak perlu takut, kalian tidak perlu merasa ada keganjalan, karena di asrama tersebut kita diajari sama ada kakak-kakak musrifah namanya, pembina asrama kita juga ada. Nah, mereka itu akan membimbing kita, mengawasi kita dengan cara yang baik juga. Nah, untuk di kegiatan asramanya, adik-adik itu setiap paginya bisa bangun bareng, mandi bareng, sholat bareng. Nanti setelah itu bisa adik-adik buat acara lomba bareng, buat kayak senam bareng atau olahraga bareng gitu. Pokoknya di asrama itu adik-adik tidak usah merasakan takut atau ada keganjalan. Karena di asrama itu kita bisa happy sama teman-teman, kakak-kakak muslimnya juga baik, pembina juga baik. Nah, buat kamu yang bingung cara masuk IAIN Bukit Tinggi itu bagaimana? Di sini kampus IAIN Bukit Tinggi itu memiliki 4 jalur buat masuk ke sini. Pertama itu ada jalur SPAN PTKIN, SPNA IAIN, UM PTKIN, dan UM IAIN. Nah, kita jelasin satu-satu ya. SPAN PTKIN itu seleksi prestasi akademik nasional perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Biasanya SPAN PTKIN ini adik-adik bisa mendaftar online melalui webnya. Nanti silakan adik-adik cek aja webnya ya. Persyaratan atau madrasah sekolah untuk SPAN PTKIN ini, siswa sekolah yang berhak mengikuti SPAN PTKIN adalah siswa MA atau MAK atau SMA atau SMK atau pesantren muadalah, termasuk sekolah Republik Indonesia yang mempunyai nomor pokok sekolah nasional atau NPSN dan telah mengisi pangkalan data siswa dan sekolah atau PDSS dengan lengkap dan benar. Untuk pesantren muadalah diatur secara terpisah. Nah, persyaratan siswa pendaftaran: siswa MA atau MAK atau SMA atau SMK atau pesantren muadalah kelas terakhir pada tahun 2021 yang memiliki nomor induk siswa nasional atau NISN, memperoleh rekomendasi dari kepala sekolah, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di PTKIN. Nah, lanjut kita ke SPNA IAIN. Persyaratannya yaitu siswa berasal dari madrasah, pesantren, SMA, SMK sederajat yang akan mengikuti ujian nasional UN pada tahun 2021. Nah, sebelumnya peserta ini melakukan pendaftaran secara online pada situs http://pmb.iainbukittinggi.ac.id dan mengisi semua data dengan benar. Siswa yang mendaftar memperoleh rekomendasi dari kepala sekolah tanpa seleksi atau tes. Siswa memiliki prestasi 5 besar di bidang keagamaan, seni, dan olahraga di tingkat kota madya atau kabupaten, provinsi, dan nasional. Nah, informasi resmi dapat dilihat pada situs http://iainbukittinggi.ac.id. Nah, siswa mendaftar dikenakan biaya registrasi sebesar Rp200.000. Lanjut kita ke UMPTKIN, ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Persyaratannya yaitu lulus dari satuan pendidikan MA
atau MAK atau pesantren muadalah atau SMA atau SMK atau yang setara tahun 2019, 2020 dan 2021. Lulusan dari satuan pendidikan MA, MAK atau pesantren muadalah, SMA atau SMK atau yang setara udah seleksi UMPTKIN 2021 membayar biaya ujian sebesar Rp200.000. Hasil ujian diumumkan di laman resmi https://um-ptkin.ac.id. Nah, jalur yang terakhir itu ada UMIAIN atau ujian masuk IAIN Bukit Tinggi. Alur pendaftarannya, pendaftaran lulusan MA atau pesantren atau SMA atau SMK atau setara tahun 2019-2021. Pendaftaran secara online pada laman http://pmb.iainbukittinggi.ac.id. Peserta melakukan pembayaran di seluruh kantor cabang Bank BNI atau bank lain yang mendukung fitur transfer ATM, mobile banking, internet banking dengan besaran uang pendaftaran untuk paket IPA atau IPS sebesar Rp250.000 dan paket IPC sebesar Rp350.000. Maksudnya Rp300.000 dengan nomor registrasi sebagai kode pembayaran. Calon pendaftaran melengkapi semua data peserta didik ujian melalui sistem PMB. Bisa dilihat dalam situsnya http://pmb.iain.ac.id dan mencetak kartu ujian. Yang terakhir, mengikuti ujian sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Nah, itu tadi beberapa jalur yang bisa adik-adik coba untuk masuk ke IAIN Bukit Tinggi. Salah satunya bisa adik-adik coba. Nah, satu lagi informasi yang wajib adik-adik ketahui, IAIN kita ini termasuk dalam peminat IAIN nomor 1 di Indonesia pada tahun 2019 sampai 2020. Nah, bagi adik-adik yang ingin masuk IAIN, sebentar lagi insya Allah kampus kita ini akan menjadi UIN, Universitas Islam Negeri. Nah, terima kasih adik-adik semua sudah mendengarkan celotehan dari kakak. Semoga informasi yang kakak sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk adik-adik semua, untuk mahasiswa baru IAIN Bukit Tinggi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.